Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sal Hanapelo, Raja Negeri Tulama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mungkin ada sedikit bercerita tentang kinerja atau kerja Pak Murad, Pak Gubernur Maluku dalam periode 1 tahun terakhir. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam kepemimpinan beliau ternyata sudah banyak aspek yang beliau lakukan buat Maluku. Namun karena terkendala artinya pandemi dan sebagainya, akhirnya keberhasilan beliau itu kurang terekspos. Ya, banyak sekali artinya. Salah satu contoh kecil keberhasilan beliau itu bagaimana beliau bisa meredam atau mengeliminir artinya potensi konflik yang ada di Maluku, mungkin lebih terkhusus di Jazirah. Apalagi beliau kebetulan salah satu putra terbaik di sini, dan kelebihan beliau itu satu diantaranya itu beliau bisa merangkul semua tokoh-tokoh yang ada di sini, terutama kita selaku raja atau kepala pemerintah negeri. Bukan hanya raja atau kepala pemerintah negeri, tapi beliau bisa merangkul semua tokoh adat, tokoh agama dalam hajatan-hajatan, baik itu hajatan pribadi beliau atau hajatan daerah atau nasional, itu tokoh-tokoh ini selalu dilibatkan. Itu menandakan bahwa beliau sangat merakyat dengan masyarakat. Sebenarnya artinya figur Maluku itu kita butuh seperti sosok seperti beliau, artinya yang figur yang tidak ada jarak dengan masyarakat. Sekalipun keberhasilan pembangunan seperti apa, tapi kalau ada jarak antara pimpinan dan masyarakat, saya yakin sungguh itu pemerintahan itu tidak akan berjalan dengan baik atau lancar. Yang selanjutnya ada satu keberhasilan beliau juga itu menyangkut ada beberapa informasi terakhir itu menyangkut terkait dengan sudah adanya penandatanganan lumbung ikan nasional. Saya mungkin kalau ini saya mungkin agak sedikit cerita menyangkut lumbung ikan nasional, dan mungkin harapan saya dengan lumbung ikan nasional ini bisa berdampak kepada para nelayan yang ada di negeri Hitu mungkin pada khususnya dan wilayah Jazirah pada umumnya. Perlu saya sampaikan bahwa tahun 80-an 90-an itu Hitu itu termasuk salah satu pemasok ikan terbesar untuk wilayah Kota Ambon. Namun akhir-akhir ini kejayaan 80-an 90-an itu sudah sirna. Kenapa saya katakan demikian? Itu sebagian besar
pemilik-pemilik kapal laut atau kapal penangkap ikan yang ada cuma kalau katakan di presentasi mungkin 10-20% yang masih bertahan, dan 80% itu mereka sudah mohon maaf itu bahasanya agak kasar, mereka udah bangkrut. Nah, harapan saya artinya mungkin dengan hadirnya lumbung ikan nasional ini bisa mengembalikan kejayaan Hitu sebagai salah satu penghasil ikan terbesar untuk wilayah Kota Ambon. Nah, itu mungkin dari sektor perikanan. Yang selanjutnya ada juga berita yang ini itu ada penerimaan, kalau tidak salah ada kapal yang buat membantu, apalagi kita di Maluku mungkin daerah kepulauan, tapi alhamdulillah beberapa hari yang lalu itu ada bantuan dari pemerintah pusat untuk dengan hadirnya kapal ini itu bisa minimal artinya bisa menambah perekonomian masyarakat yang ada di daerah, terutama daerah-daerah pulau terluar. Dan selanjutnya keberhasilan beliau selanjutnya itu berkaitan dengan sudah pastinya Maluku mendapat fee 10% dari pemerintah pusat. Artinya kemarin kita mungkin Maluku dengan NTT yang mana bersaing atau ini untuk bisa mendapatkan fee ini, tapi alhamdulillah di tangan dingin beliau itu fee ini itu dikasih buat Maluku. Mungkin saya agak kembali sedikit menyangkut lumbung ikan nasional. Artinya mohon maaf, artinya kalau kita membandingkan satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain itu tidak etis dan tidak bagus. Tapi boleh jujur saya mau katakan, artinya proses lumbung ikan nasional prosesnya bukan baru hari ini. Artinya sudah dari zamannya Pak Karel, selanjutnya Pak Bib, tapi terkesannya dia jalan di tempat, bahkan itu berjalan mundur. Tapi alhamdulillah baru 1 tahun lebih, ya harapan kita itu sudah ada. Dan selanjutnya ada juga keberhasilan beliau di sektor perdagangan. Ada beberapa bulan yang lalu ketika kalau tidak salah ada kunjungan beliau ke Pasar Merdeka, dan karena punya akses beliau, artinya memang kita butuh seorang pimpinan yang punya akses dengan jaringan pusat, dan pada kesempatan itu beliau langsung kontak dengan Menteri Perindustrian kalau tidak salah, Perdagangan Perindustrian, dan itu langsung Pak Menteri itu siap untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Pasar Merdeka. Padahal itu baru 1 tahun lebih, artinya saya yakin sungguh dengan sisa waktu yang masih panjang itu pasti ada perubahan besar yang akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di sini. Nah, memang kalau kita bicara jujur seperti saya tadi sampaikan awal bahwa karena kondisi COVID, artinya dengan kondisi COVID akhirnya keberhasilan beliau ini itu kurang terekspos dengan baik di media cetak maupun di media sosial. Harapan saya mungkin kejayaan Maluku di tangan beliau bukan hanya di sektor perikanan tadi, ya mungkin beliau juga bisa melobi, artinya apalagi mungkin akhir-akhir ini harga cengkeh pala itu mungkin agak turun, tapi saya yakin sungguh, saya berkeyakinan sungguh bahwa di tangan beliau akan bisa berkomunikasi dengan pengambil kebijakan di pusat untuk mengembalikan kejayaan Maluku pada masa lampau, dan insya Allah akan terwujud pada masa akan datang di tangan beliau.